Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya kita disajikan cerita tentang Yun Xiao yang berkeliling di pasar yang ada di kota Bulan Merah, pasar dadakan sih ya. Terjadi karena masa-masa ini orang-orang sedang menunggu pembukaan alam ilahi. Jadi ada pasar dadakan. Tapi meski begitu, pasar ini juga bukan pasar main-main karena barang yang dijual di sana sangat-sangat berharga. Bahkan Yun Xiao yang sebelumnya skeptis pun pada akhirnya banyak membeli barang di sana. Ya, kemudian mendekati akhir dari part kemarin, ada satu cerita di mana ada orang bodoh yang menantang Yun Xiao begitu. Ya, tujuannya jelas untuk membangun narasi yang baru supaya Yun Xiao bisa berhubungan dengan seseorang yang akan muncul di part kali ini. Seorang yang kemarin sudah muncul tetapi kali ini akan berdinamika dengan Yun Xiao. Siapa dia dan seperti apa ceritanya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 80. Setelah Yun Xiao meninggalkan arena, di ruang VIP, Yong Tianyun tertawa lebar sambil mengulurkan tangannya. Tetua Hong, maafkan aku, tapi kamu harus menyerahkan 10 kati tunas jiwa emas. Ekspresi Mu Hong mengeras. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Mu Fengjun akan kalah. Apalagi kekalahannya benar-benar telak. Dia hanya bisa menggertakkan gigi. Sementara Yong Tianyuan terlihat sangat puas. Sementara itu, Mu Fenghua berdiri terpaku cukup lama. Dia masih membayangkan pertempuran sebelumnya. Dan setelah sadar, dia buru-buru menunduk ke arah Yong Tianyun dan berkata, "Terima kasih, Tetua Tianyun, karena Anda telah menyelamatkan saudara saya." "Tidak masalah," jawab Yong Tianyun sambil tertawa. Dia kemudian berkata lagi pula, aku menyelamatkannya juga demi diriku sendiri. Kalau adikmu sampai mati, Tetua Hong mungkin akan langsung membunuh anak itu. Dan 10 kati tunas jiwaku akan lenyap bersamanya. Mendengar itu, Mu Hong mendengus. "Tetua Tianyun, kau sungguh menghinaku. Walaupun aku akan membunuh anak itu, tetapi aku tidak akan mengingkari tunas jiwa yang telah kupertaruhkan. Apa kau menganggap bahwa aku tidak bisa dipercaya?" Yong Tianyun lagi-lagi tertawa. "Tentu saja aku percaya pada Tetua Hong. Tetapi jika Tetua Hong membunuh seseorang secara gegabah di kota Bulan Merah, kau akan langsung ditangkap bahkan sebelum kau sempat menoleh. Dan jika hal itu sampai terjadi, lantas pada siapa aku akan meminta tunas jiwaku?" Mendengar itu, ekspresi Mu Hong berubah. Dan dia pun mencibir. Kota Bulan Merah memang harus kukatakan kuat, tetapi aku tidak takut." Yong Tianyun hanya tersenyum mendengar itu. Dia tidak mau melanjutkan pembicaraan ini lebih jauh. Toh tidak ada gunanya. Setelah itu, Yong Tianyun menatap Mu Fenghua dan berkata, "Tuan Muda Fenghua, bagaimana menurutmu pertempuran yang barusan terjadi? Kalau yang ada di arena adalah dirimu, apakah kamu yakin bisa menang dari Li Yun Xiao?" Mu Fenghua tampak serius. Dia berkata, "Li Yun Xiao itu benar-benar kuat. Jujur saja, saya pun penasaran dan ingin mencari tahu kira-kira apa jawaban dari pertanyaan Tetua Tianyun."
Ia mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang tenang, tetapi urat-urat di tangannya menegang. Darahnya benar-benar bergejolak. Dia sungguh marah. Sementara itu, di sisi lain, Yun Xiao setelah dia keluar dari arena, dia langsung dihampiri oleh banyak orang yang ingin berkenalan dengannya. Tapi tatapan dingin Yun Xiao membuat mereka semua mundur ketakutan. Hanya ada satu orang pemuda berjubah hitam yang tetap berdiri di depannya. Yun Xiao memperhatikan pemuda itu. Dia melihat bahwa pemuda itu memiliki lencana alkemis tingkat 6. Kemudian, pemuda itu menyapa Yun Xiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, tuanku ingin berbicara denganmu." "Tuanmu? Apa dia Yong Tian Yun?" tanya Yun Xiao dingin. Pemuda itu pun terkejut, dan dia segera menjawab, "Benar. Apakah Tuan Muda Yun mengenal tuanku?" Yun Xiao sambil tersenyum tipis menjawab, "Dulu, sekarang sudah tidak." Pemuda itu pun bingung mendengar perkataan Yun Xiao, seakan-akan maknanya begitu dalam. Lalu tanpa membuang waktu, pemuda itu berkata, "Kalau memang begitu, mari ikuti saya." Yun Xiao pun kemudian mengikuti pemuda itu ke ruang VIP. "Tuan Muda Yun, mohon tunggu sebentar. Tuanku akan segera tiba," kata pemuda itu begitu tiba di ruang VIP. Di ruang itu masih belum ada orang. Yun Xiao mengerutkan kening. Dia kemudian berkata, "Dia memanggilku, tetapi dia menyuruhku menunggunya. Ah, cukup. Waktuku sangat berharga. Kalau dia tidak ada di sini, maka biarkan dia sendiri yang menemuiku di lain waktu." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao berbalik dan hendak pergi. Pemuda itu pun tertegun. Bagaimanapun, biasanya ada begitu banyak penguasa ataupun guru besar yang ingin bertemu dengan tuannya. Bahkan mereka sampai rela menunggu setengah hari atau bahkan setengah tahun kalau diperlukan. Tidak ada yang pernah mengeluh. Tapi sekarang, Yun Xiao, dia bahkan menolak menunggu meski hanya sebentar. Dan bahkan yang lebih parah, dia juga mengatakan supaya tuannya sendiri yang datang menemui dia. Pemuda yang sebelumnya sangat sopan pun kini hampir meledak karena murka. Secara tidak langsung, martabat gurunya dilecehkan. Tetapi dia tidak bertindak gegabah. Dengan segera, pemuda itu mencoba menghentikan Yun Xiao. Dia berkata, "Tuanku hanya sedikit terlambat, tetapi beliau akan segera tiba. Apakah Anda benar-benar mengenal tuanku? Beliau adalah tetua dari Lautan Formasi Jiwa, alkemis tingkat 9, Yong Tian Yun." Pemuda itu merasa wajib menegaskan identitas dan juga status dari tuannya, supaya Yun Xiao tahu tempatnya. Itulah yang dia pikirkan. Tetapi Yun Xiao menatapnya dengan ekspresi datar, tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu kemudian berjalan pergi. Melihat itu, pemuda yang tadi begitu bangga sontak mematung tak bisa berkata-kata. Dan kemudian sebuah suara terdengar. "Tak kusangka Tuan Muda Yun benar-benar tidak sabaran." Suara tawa itu adalah milik Yong Tian Yun. Dia muncul bersama dengan seorang laki-laki paruh baya. Keduanya kini berjalan menghampiri ke arah Yun Xiao dengan wajah ramah.
Yun Xiao berhenti dan melirik ke arah Yong Tianyun. Lalu dia berkata dengan suara dingin, "Bagaimana mungkin aku tidak kehilangan kesabaran? Tetua Tianyun benar-benar sombong karena memanggilku tetapi memintaku menunggu." Mendengar itu, Yong Tianyun tercengang. Dia mengira Yun Xiao akan memberinya hormat ketika melihat dia berada di sana, atau seminimalnya bersikap formal lah. Bagaimanapun dia adalah seorang alkemis peringkat 9. Tetapi, dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kritikan langsung dari Yun Xiao. Yong Tianyun menghela nafas sejenak, lalu kemudian dia berkata, "Aku memang tertunda oleh karena sesuatu. Tetapi, gua harap Tuan Muda Yun bisa mengerti. Oh, kenalkan. Dia adalah pemimpin asosiasi alkemis di kota Bulan Merah, sekaligus murid pertamaku. Fu Yu namanya," kata Yong Tianyuan sambil menunjuk seorang laki-laki paruhbaya yang ada di dekatnya. Setelah itu, Fu Yu segera melangkah maju dan memberi salam. "Sungguh merupakan keberuntungan besar bagi saya karena dapat bertemu dengan Tuan Muda Yun." Fu Yu pernah menyaksikan pertarungan Yun Xiao melawan Xiangxi. Oleh karena itu, dia menunjukkan rasa hormat yang tulus. Setelah itu, Yong Tianyun berkata lagi sambil tersenyum, "Kemudian, pemuda itu adalah murid keduaku, Xiuran namanya. Aku sungguh berharap Tuan Muda Yun tidak menyalahkan kekasaran dia sebelumnya. Aku harap Tuan Muda Yun tidak menyalahkan kekasarannya sebelumnya." Mendengar itu, Yun Xiao lalu kemudian berkata, "Semua muridmu cukup sopan. Orang lain saja yang bersikap tidak masuk akal." Mendengar itu, Yong Tianyun tertawa dan dengan cepat mencoba mengganti topik. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh, karena memang dialah yang terlambat. Kini Yong Tianyun bisa memahami sedikit sifat yang dimiliki oleh Yun Xiao. Dia lalu berkata, "Sungguh, sebelumnya aku melihat kekuatan dari Tuan Muda Yun yang benar-benar mengesankan. Pedang kuno itu tampaknya bukan senjata peringkat 9 biasa." Dari penglihatan dari Yong Tianyun, dia tahu bahwa pedang 1000 musim gugur bukan senjata tingkat 9 biasa. Dan di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang mampu menyempurnakannya. Tapi Yun Xiao berkata sambil menguap, "Itu biasa saja." Yong Tianyun mengerutkan kening karena Yun Xiao seolah tidak mau menjelaskan tentang pedang 1000 musim gugur. Dengan rasa penasaran, Yong Tianyun langsung bertanya, to the point, "Sebelumnya aku melihat bahwa ada 3 karakter emas yang muncul di bawah bilah pedangmu itu. Tuan Muda Yun, apakah kamu tahu karakter emas itu apa?" Yun Xiao meliriknya dan berkata, "Oh, maksudmu karakter kuno Maha?" Mendengar itu, secara langsung Yong Tianyun menegang dan menelan ludah. Dia mengira Yun Xiao tidak tahu, tapi ternyata dia tahu dengan jelas. Setelah itu, Yong Tianyun dengan segera berkata, "Benar, karakter kuno Maha. Tuan Muda Yun, kamu benar-benar mengenali karakter itu. Berapa banyak yang sudah kamu kuasai?" katanya. Lalu dengan santai Yun Xiao menjawab, "Berapa banyak? Entahlah. Aku sudah mempelajari karakter kuno Maha sejak kecil. Mungkin sudah puluhan ribu."
Seketika keheningan menyelimuti ruangan setelah Yun Xiao mengatakan itu. Ketiga orang yang ada di sana terbelalak. Lalu Siuran dengan segera menyalak. Omong kosong. Bahkan di lautan formasi jiwa, hanya ada sekitar 400 karakter kuno Maha yang telah ditemukan sejauh ini. Mana mungkin ada puluhan ribu karakter kuno Maha. Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum dan memandang Siuran. Ho, jadi di lautan formasi jiwa ada sekitar 400 karakter kuno Maha. Menarik. Aku ingin tahu berapa banyak yang dapat aku kuasai. Mendengar itu, wajah Yong Tianyuan dan dua orang lainnya langsung berubah pucat. Terutama Siuran. Kini mereka sadar bahwa Yun Xiao, orang yang ada di depan mereka, adalah sosok yang sangat licik. Semula mereka berencana untuk menggali latar belakang Yun Xiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yun Xiao adalah orang yang berhasil membongkar rahasia lautan formasi jiwa hanya melalui percakapan biasa di antara mereka. Seharusnya penelitian akan karakter suci kuno Maha menjadi rahasia terbesar dari lautan formasi jiwa dan juga wilayah suci. Tetapi kali ini, hanya dari bicara sejenak, Yun Xiao mengetahui bahwa ada sekitar 400 karakter kuno Maha yang telah dimiliki oleh lautan formasi jiwa. Memikirkan hal itu, jujur saja Yong Tianyuan pusing. Dia kemudian berdehem, mencoba menutupi rasa malu di antara mereka bertiga. Tuan Muda Yun, kamu sungguh sangat licik dalam bicara. Lautan formasi jiwa hampir berhasil menerjemahkan sebagian besar dari karakter kuno Maha yang telah ditemukan. Jadi, bagaimana dengan karakter kuno Maha yang Tuan Muda Yun punya? Yun Xiao tersenyum sekilas dan berkata, ya, sama saja. Tuan Muda Yun, apa maksud Anda dengan sama saja? Tanya Yong Tianyun. Yun Xiao sekali lagi berkata, ya, sama saja. Sama seperti yang sudah kau sebutkan. Yun Xiao masih tetap santai dan seakan tidak berkenan menjawab pertanyaan itu. Memikirkan hal ini, dada Yong Tianyun terasa sesak. Dia kembali berdehem dan berkata dengan serius, Tuan Muda Yun, saya sungguh berharap kita bisa saling bicara jujur dan terus terang. Tapi Yun Xiao segera memotong. Kejujuran itu bergantung pada ketulusan dari tetua Tianyun sendiri. Puyu tidak tahan melihat semua itu dan buru-buru menengahi. Semuanya menjadi semakin buruk soalnya. Dia berkata, Tuan Muda Yun, tuanku adalah sosok yang sangat berpengaruh. Beliau datang sendiri untuk bicara langsung denganmu. Itu sudah menunjukkan ketulusan yang dia punya. Lantas, ketulusan apa yang Tuan Muda Yun maksud? Yun Xiao mengangguk lalu kemudian dengan acuh tak acuh dia berkata, Oke, kalau memang itu adalah bentuk ketulusan dari tuanmu. Lantas, apa sebenarnya yang kalian inginkan dariku? Yong Tianyun segera berkata, sejujurnya kami memiliki catatan tentang Tuan Muda Yun. Mulai dari kelahiranmu di wilayah selatan, sampai kemenanganmu atas Xiangzi dari Laut Utara. Kami bahkan mengetahui beberapa generasi dari leluhurmu. Meskipun ada juga yang bagiannya cukup samar. Mendengar itu, suara Yun Xiao mengeras dan berubah dingin. Maksudmu, kau ingin aku melengkapi bagian yang samar itu? Merasakan tekanan amarah dari Yun Xiao,
Yong Tianyun tersenyum masam dan berkata, "Mohon untuk tidak salah paham. Menyelidiki latar belakangmu memang memalukan. Tetapi setelah pertempuran di Kota Bulan Merah, pasti setiap kekuatan besar telah melakukan hal yang sama. Mungkin ini tidak menyenangkan untuk didengar, tetapi kamu pasti mengerti. Dan kalau lautan formasi jiwa tidak dapat mengetahui detail tertentu, aku pun yakin bahwa pihak lain juga tidak akan mungkin mengetahuinya." Jawaban itu sungguh masuk akal dan sebenarnya Yun Xiao juga sudah menduganya. Lalu dengan acuh tak acuh Yun Xiao berkata, "Lantas apa yang kalian temukan? Dan apa yang kalian lewatkan? Katakan padaku. Aku akan lihat apakah aku bisa melengkapinya untuk kalian." Yong Tianyun lalu tersenyum dan kemudian berkata, "Dulu sebelum kamu pergi ke Akademi Jialan, Tuan Muda Yun merupakan anak yang poros. Meskipun bakat kultivasimu tidak terlalu buruk, tetapi hidupmu sejatinya biasa saja. Satu-satunya kejadian yang mencolok adalah saat kamu, Chen Zhen, dan juga Han Bai diganggu oleh Lan Fei. Kamu seharusnya kalah, tetapi tiba-tiba kamu nekat dan bertarung habis-habisan sampai kamu berhasil menang. Itu adalah momen ketika kamu menjadi menonjol sebelum masuk ke Akademi Jialan." Tatapan Yun Xiao tajam. Dia tidak mengatakan apapun seakan menunggu perkataan dari Yong Tianyun selanjutnya. Lalu Yong Tianyun melanjutkan, "Selain itu, di antara para bangsawan muda Tianshui, kamu dan Lan Fei sudah bertarung 173 kali. Kamu hanya menang sekitar 30 kali dan sisanya kalah telak. Sungguh, meskipun kamu sering kalah, tetapi keteguhanmu itu bisa dianggap sebagai bakat tersendiri." Mendengar itu mata Yun Xiao semakin menyala merah. Kalau informasinya sampai sedetail ini, apa gunanya privasi? Yong Tianyun kemudian bersandar di kursi dan berkata, "Inilah menakutkannya pekerjaan dari intelijen. Kalau seseorang bangkit, maka cepat ataupun lambat, masa lalunya pun juga akan terbongkar. Dan setelah memasuki Akademi Jialan, kamu pun tidak melakukan apapun. Kamu masih menjadi seorang pengecut. Masih diganggu. Tidak ada perubahan berarti." Yong Tianyun kemudian ekspresinya berubah menjadi serius. Dia berkata lagi, "Dan segalanya baru berubah ketika kamu menunjukkan bakat luar biasa dalam alkimia saat pertama kali mengunjungi asosiasi alkemis. Jadi, perubahanmu seharusnya terjadi sebelum hari itu." Yun Xiao berkata dingin, "Apa maksudmu?" Yong Tianyun tersenyum dan berkata, "Kami tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Sebenarnya, hal ini memang tidak terlalu penting untuk dicari tahu. Namun, ini sudah menjadi misteri yang pertama darimu. Selain itu masih ada beberapa hal lain lagi yang tidak kami pahami. Adapun misteri yang lain adalah ketika kamu pergi ke benua iblis. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah kapal Nuh benar-benar ada atau tidak? Kalaupun ada, lantas kemana? Kemudian misteri berikutnya terjadi di atas kota Song Yue. Kemana perginya ras iblis itu dan juga guild dagang Forpol? Lalu kemudian, apakah seluruh anggota serikat pedagang yang ada di sana benar-benar telah mati?
Misteri kelima, Tuan Muda Yun. Sebenarnya dari mana kamu mendapatkan semua senjata tingkat 9 itu? Yong Tianyuan seakan mencecar Yun Xiao dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Semua itu merupakan hasil dari penyelidikan besar-besaran yang dilakukan oleh Lautan Formasi Jiwa. Sejujurnya, para tetua dari Lautan Formasi Jiwa pun telah lama dibingungkan oleh semua pertanyaan ini. Tetua Tianyun, apakah kau sebenarnya sedang menginterogasiku? Yun Xiao kemudian bertanya tanpa ragu. Yong Tianyun sambil tersenyum menjawab, tentu saja tidak. Misteri ini memang membingungkan. Tuan Muda Yun bebas mau menjawabnya atau tidak. Setelah pertempuran di Kota Bulan Merah, memang perhatian seluruh kekuatan besar tertuju pada Yun Xiao. Oleh karena itu sekarang Yun Xiao terdiam sejenak, lalu kemudian bertanya, lantas, apakah kalian sendiri tidak punya dugaan terhadap semua misteri itu? Yong Tianyun lalu menjawab, Tuan Muda Yun memang sangat berhati-hati. Itu wajar. Tentu saja kami punya spekulasi untuk setiap pertanyaan itu. Misalnya, misteri pertama dan kelima, yang kemungkinan jawabannya hanya satu, yaitu kami menduga bahwa Tuan Muda Yun telah memperoleh warisan dari seorang ahli besar. Dan pedang yang kamu gunakan untuk melawan Mu Feng Jun, sungguh itu memperkuat dugaan kami. Aku memang tidak melihatnya dengan teliti, tetapi aku yakin bahwa pedang itu adalah senjata tingkat transenden. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang mampu memurnikan senjata semacam itu. Mendengarnya, Yun Xiao kemudian menjawab, spekulasimu nyaris benar. Kurang lebih seperti itulah kenyataannya. Tetapi untuk misteri lainnya, aku enggan untuk menjawab. Terlihat ada kekecewaan di mata Yong Tianyun. Meskipun hasil itu sepenuhnya sudah ia perkirakan. Dia berkata, meski begitu, setidaknya misteri pertama dan kelima sudah jelas. Sungguh ini sudah menjawab banyak keraguan kami. Melihat sikap dari Yong Tianyun, akhirnya Yun Xiao tampak menghela nafas sejenak sebelum berkata, Oke, aku bisa menjelaskan apa yang terjadi di kota Songyue menurut sudut pandangku. Jadi, sebelumnya, setelah Chen Feng dari Sekte Pedang pergi, aku pun ikut pergi bersama dengan rombongan kamar dagang Tianyuan, menggunakan salah satu artefak yang kumiliki. Sejujurnya, aku pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana setelah itu. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari Serikat Pedagang itu mati semua atau tidak. Mendengar itu, Yong Tianyun tampak tertarik. Artinya, selain kuil dagang Forpol dan ras iblis, tidak ada pihak lain yang mengetahui tentang masalah ini. Yun Xiao menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, karena Xiangxi dari Laut Utara juga terlibat di sana. Namun tetua Tianyun juga pasti tahu bahwa melacak Xiangxi itu bahkan jauh lebih sulit dibandingkan mencari kuil dagang Forpol ataupun para iblis. Bukankah begitu? Yong Tianyun lalu berkata, Itu memang benar. Namun sayang, sebelumnya saat wilayah suci mengirimkan orang ke markas besar kuil dagang Forpol, di sana sudah tidak ada orang. Seluruh sumber daya telah dipindahkan, dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Serikat Pedagang kini sibuk untuk membagi industri mereka, dan tampaknya mereka tidak terlalu khawatir
mereka tidak terlalu bersemangat untuk mencari pelaku dari insiden itu. Mendengar ini, Yun Xiao mengerutkan kening. Sungguh? Serikat Pedagang memiliki mata di seluruh dunia, bahkan di wilayah suci dan juga lautan formasi jiwa. Kalau mereka memang ingin menemukan pelakunya, seharusnya tidak mustahil bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Apakah sebenarnya perubahan juga sudah terjadi di dalam Serikat Pedagang? Kata Yun Xiao menduga-duga. Dan Yong Tianyun juga tampak mengangguk lalu berkata, "Sejujurnya, setelah Tuan Muda Yun menyebutkan itu, aku pun mulai merasa ini sesuatu yang janggal. Insiden di kota Songyue memiliki dampak yang begitu besar pada Serikat Pedagang. Mereka seharusnya bertindak. Tetapi masalah itu seharusnya ditangani oleh orang-orang dari wilayah suci. Kami, para kultivator dari formasi lautan jiwa, tidak terlalu memikirkannya." Mendengar itu, Yun Xiao melirik dan kemudian mendengus. "Kalau kalian memang tidak memikirkan hal itu, lantas kenapa kau sebelumnya menyebutkan hal itu sebagai sebuah misteri?" Yong Tianyun pun tertawa kecil. Tuan Muda Yun tidak perlu terlalu khawatir. Sungguh aku tidak berniat jahat sama sekali. Selain itu, kamu juga telah menerima lencana alkemis dari lautan formasi jiwa. Dari apa yang ku tahu, kamu kini juga adalah seorang alkemis tingkat 8. Hah? Kedua murid dari Yong Tianyun yang ada di belakangnya terkejut. Bintang yang sedang naik daun ternyata juga adalah seorang alkemis tingkat 8. Ini adalah sebuah berita yang sangat mengejutkan. Yong Tianyun kemudian berkata, "Seandainya aku tidak melihatmu sendiri, aku pun tak akan percaya. Sungguh aku menjadi sangat penasaran. Warisan apa yang kamu dapatkan sebenarnya? Bagaimana bisa keahlianmu dalam bela diri dan juga alkimia menjadi sangat menakutkan? Di generasi muda, mungkin hanya kamu satu-satunya yang bisa menjadi nomor 1. Yang Tianyun terdiam sejenak dan tampak menghela nafas, lalu berkata, "Dalam 100 tahun terakhir, satu-satunya orang yang memiliki reputasi luar biasa dalam dao ganda seperti dirimu hanyalah sang penakluk Gu Feiyang. Dari apa yang kulihat hari ini, jelas masa depanmu bahkan bisa melampaui dirinya." Mendengar hal itu, Yun Xiao tidak menampik sama sekali. Dia berkata dengan santai, "Tetua Tianyun, apakah kamu kini sedang mengejekku? Seluruh dunia pun tahu bahwa datianku rusak dan fondasi dao bela diriku telah hancur. Akan sangat sulit bagiku untuk melangkah maju setelah ini." Yong Tianyun tertawa. "Rumor itu memang beredar. Bahkan awalnya aku percaya. Namun setelah melihatmu, aku sama sekali tidak mempercayainya lagi. Aku tidak pernah percaya bahwa seorang jenius seperti dirimu masih bisa begitu tenang seperti ini kalau memang fondasi dao milikmu benar-benar telah hancur. Kau masih bisa berjalan-jalan dengan santai, bertarung, dan bahkan bicara denganku. Tipu dayamu memang sungguh hebat, sampai-sampai bisa mengelabui banyak orang." Yun Xiao mengerutkan kening dan mendengus. "Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Apakah seseorang memang harus berduka setiap hari hanya karena fondasi dao miliknya hancur?
Mendengar itu, Yong Tianyun langsung tersenyum dan berkata, "Kalau memang benar begitu kenyataannya, beranikah dirimu memperlihatkan datianmu padaku? Lagi pula kalau fondasimu itu benar-benar rusak, mungkin hanya aku yang bisa memperbaiki dan menyembuhkannya." Dengan segera Yun Xiao menolak, "Tidak perlu. Sekarang kita kembali saja ke pokok bahasan sebelumnya. Apa alasan dari tetua Tianyun datang menemuiku? Apakah semua itu hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tadi?" Yong Tianyun tersenyum. "Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah salah satunya. Tapi alasan keduaku adalah sebagai seorang tetua dari Lautan Formasi Jiwa. Aku secara resmi ingin mengundang Tuan Muda Yun untuk bergabung dengan Lautan Formasi Jiwa kami." Bergabung dengan Lautan Formasi Jiwa? Yun Xiao tertegun. Tawaran itu sama sekali tidak ia duga. Yong Tianyun kini tampak menyipitkan mata dan mengamati setiap perubahan ekspresi Yun Xiao. Dia berkata, "Sejauh yang ku tahu, Tuan Muda Yun belum bergabung dengan kekuatan manapun. Namun, kamu memiliki gunung suci seperti Tianwu, menguasai banyak senjata tingkat 9, dan juga namamu begitu mencolok. Semua yang ada padamu itu sudah seperti seorang bocah kecil sedang membawa emas batangan dan berjalan sendirian di tengah pasar. Kini semua mata menatapmu dari segala arah." Yun Xiao terdiam. Dia tentu memahami semua maksud perkataan dari Yong Tianyun. Di mata sekte besar, memang dirinya adalah sasaran empuk. Yong Tianyun berkata lagi, "Kalau dirimu bergabung dengan Lautan Formasi Jiwa, kau tentu akan mendapatkan banyak keuntungan. Kamu akan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan dukungan serta pengaruh. Hanya ada sedikit pihak di dunia yang mungkin berani memprovokasimu. Selebihnya, semua akan mundur dan menjaga jarak aman." Mendengar itu, Yun Xiao lalu berkata, "Lantas, kalau aku bergabung, apa kewajiban yang harus kulakukan?" Yong Tianyun kemudian menjawab, "Tentu saja mengutamakan kepentingan dari Lautan Formasi Jiwa. Itulah kehormatan kami sebagai anggota dari Lautan Formasi Jiwa." Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Jadi, demi Lautan Formasi Jiwa, aku bahkan harus siap menyerahkan nyawaku? Apakah itu maksudmu?" Yong Tianyun tertawa pendek dan berkata, "Tidak sepenuhnya seperti itu. Tetapi memang kalau Lautan Formasi Jiwa menuntutmu untuk mempertaruhkan nyawa, maka kamu harus siap melakukan itu." Yun Xiao lalu menjawab, "Dan kalau aku menolak?" Wajah Yong Tianyun tetap santai dan dia berkata, "Tuan Muda Yun tentu pintar. Kebetulan, dalam perjalanan menuju kota bulan merah, aku juga sedang menyelidiki kasus pembunuhan Tuan Si De Yuan, alkemis tingkat 8 kami. Dia dijebak dan dibunuh. Sungguh aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Yun mengetahui siapa pembunuh sebenarnya?" Saat Yong Tianyun menekankan kata pembunuh sebenarnya, maknanya tidak bisa disalahartikan. Pandangannya tertuju pada Yun Xiao. Tetapi Yun Xiao tentu enggan mengakui itu dan menjawab dengan tegas, "Tuan Si De Yuan dibunuh oleh kamar dagang Thunderwind. Seluruh kota Haiti lah saksinya.
ada puluhan ribu pasang mata di sana. Pelakunya juga sudah dieksekusi oleh penguasa kota Liao Yangbing. Yong Tianyun tersenyum samar. Oh, banyak hal yang terlihat tetapi belum tentu kebenaran. Sama seperti kerusakan fondasi Dao bela dirimu yang juga sangat misterius. Yun Xiao mengerutkan kening. Yun Xiao tahu bahwa sejatinya dia kini sedang diancam. Untuk saat ini, dia sendiri tidak bisa mengelak. Lalu sambil mengerutkan kening, Yun Xiao berkata, "Kalau memang begitu, maka berikan aku waktu untuk mempertimbangkan masalah ini." Di kehidupannya dulu, Yun Xiao memang pernah bergabung dengan Lautan Formasi Jiwa. Tetapi, kalau saat ini dia bergabung, kekuatannya belum cukup. Masuk Lautan Formasi Jiwa terlalu cepat, itu tidak ada bedanya dengan meletakkan leher di bawah kaki mereka. Tanpa belas kasih mereka, Yun Xiao hanya akan menjadi batu pijakan. Bahkan mungkin akan dibuang setelah tidak berguna. Bagaimanapun Yun Xiao tahu kapan dia harus masuk dan kapan dia harus menolak. Lagi pula, kerjasama pada hakikatnya hanya terjadi kalau kekuatan dari kedua belah pihak seimbang. Walaupun kini Yun Xiao belum mengatakan kalau dia mau bergabung, tetapi Yong Tianyun merasa tidak perlu cemas. Dia sudah cukup puas dengan jawaban itu. Maka dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kami akan menunggu. Untuk saat ini, terimalah lencana ini." Sebuah cahaya berkedip dari tangannya dan sebuah lencana indah tingkat 8 muncul. Melihat hal itu, kedua murid dari Yong Tianyun terbelalak. Lencana tingkat tinggi tidak mungkin diberikan secara sembarangan, apalagi tanpa ujian. Tetapi sekarang guru mereka memberikan itu begitu saja. Sungguh ini bukan pemandangan yang biasa terjadi. Tapi tentu Yong Tianyun punya pemikirannya sendiri. Dia lalu berkata, "Tuan Muda Yun, cukup tanamkan sedikit kesadaran ilahimu, dan segera datamu akan tercatat di dalam Lautan Formasi Jiwa. Kalau sesuatu terjadi padamu, kami akan segera mengetahuinya, dan kami mungkin bisa menjadi penyelamatmu di masa depan." Tapi Yun Xiao langsung menyimpan lencana itu tanpa menanamkan kehendak apapun. Dia berkata, "Aku akan melakukannya setelah nanti aku resmi bergabung." Karena Yun Xiao punya alasan sendiri. Setelah dia menanamkan kesadaran ilahinya, maka keberadaannya akan selalu dilacak kapan saja dan di mana saja. Kecuali kalau dia punya kekuatan puncaknya seperti di kehidupan sebelumnya yang mampu memblokir deteksi semacam itu. Karena itu, sekarang lebih aman Yun Xiao tidak meletakkan kesadaran ilahinya di dalam lencana itu. Yong Tianyun tentu sudah tahu jawaban dari Yun Xiao. Dia juga tidak akan memaksa. Lalu, dia bahkan berkata, "Oke, aku akan tinggal sementara di kota Bulan Merah. Kalau kau membutuhkan sesuatu, temui aku saja, Tuan Muda Yun." Segera Yun Xiao mengangguk. Tapi sebelum Yun Xiao pergi, dia tiba-tiba bertanya, "Tetua Tianyun, aku ingin tahu apakah ada perubahan di Lautan Formasi Jiwa belakangan ini?" Seketika, pertanyaan itu membuat ekspresi Yong Tianyun berubah drastis. Kekuatan jiwa yang besar meledak dari tubuhnya. Tatapannya tajam, seakan-akan ingin menembus pertahanan Yun Xiao dan membaca isi pikirannya. Yun Xiao pun terkejut. Dia segera mengedarkan teknik ilahi perluasan besar
untuk memblokir kekuatan spiritual itu. Tetapi, pertahanan Yun Xiao hancur dalam sekejap. Bagaimanapun Yong Tianyun adalah seorang alkemis tingkat 9 sejati. Bertarung hanya dengan kekuatan mental dengan Yong Tianyun, maka itu tak ada bedanya dengan mencari mati. Yun Xiao mengepalkan tinju. Segera cahaya dingin terkondensasi di depannya dan pedang 1000 musim gugur muncul. Pedang itu bergetar, lalu 3 karakter kuno maha muncul dari bilahnya. Cahaya itu dengan segera melindungi jiwanya, menahan serangan spiritual dari Yong Tianyun. Ketika Xiuran dan Fu Yu melihatnya, mereka berdua terkejut dan segera menjaga jarak. Yun Xiao lalu berkata, "Tetua Tianyun, kalau kamu terus menatapku seperti itu, bisa-bisa pedangku terjatuh dari tanganku." Di balik sikap santai Yun Xiao, dia sejatinya terkejut. Karena kekuatan spiritual dari Yong Tianyun jauh lebih kuat dari beberapa dekade lalu. Bahkan, dia tidak mampu bertahan selama yang ia perkirakan. Melihat sikap dari Yun Xiao, Yong Tianyun kembali tertawa dan menarik semua energi spiritualnya. Jujur dia sendiri terkejut. Dari benturan singkat itu, dia bahkan dapat merasakan kalau kekuatan jiwa dari Yun Xiao hampir menyentuh puncak peringkat 8. Anak ini bahkan belum sampai 20 tahun. Jangan-jangan di masa depan dia akan mampu menembus tingkat 9. Pemikiran itu membuat jantung Yong Tianyun berdebar. Seorang alkemis tingkat 9 yang bahkan belum berusia 20 tahun. Itu adalah sosok yang akan mengguncang dunia bela diri selama ratusan tahun. Yun Xiao lalu kemudian bertanya dengan dingin ketika melihat Yong Tianyun tertawa. Jadi sebenarnya apa maksud dari tetua Tianyun? Kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan, tetapi saat aku bertanya satu pertanyaan saja, kamu sudah mempersulitku seperti ini. Yong Tianyun tak mampu menahan keterkejutannya. Dia menarik nafas panjang dan kemudian berkata, "Sebelumnya, Tuan Muda Yun pernah pergi ke tanah pemakaman tulang. Menurutmu, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada lautan formasi jiwa setelah itu?" Yun Xiao mencibir, "Itu urusan kalian. Bagaimana aku bisa tahu? Jika tetua Tianyun memang tidak mau menjelaskannya, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Aku sama sekali tidak tertarik dengan gosip ataupun praduga." Yong Tianyun menatap Yun Xiao dalam-dalam. Dia lalu berkata, "Tuan Muda Yun, apakah kau tahu siapa Yu Sheng Feng?" Yun Xiao tertawa kecil dan berkata, "Siapa yang tidak tahu? Namanya telah menggema selama ratusan tahun. Dia adalah salah satu dari 2 pemimpin besar yang telah mengguncang benua. Dia adalah mantan dari pemimpin lautan formasi jiwa, pemimpin dari asosiasi alkemis, sekaligus guru dari Lu Chongxi." Wajah Yong Tianyun menegang. Karena Tuan Muda Yun sudah tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Kini, situasi dari lautan formasi jiwa sangatlah rumit. Sedang ada tanda-tanda badai besar yang akan datang. Kembalinya orang itu sejatinya tak ada bedanya dengan bencana. Ekspresi Yun Xiao berubah. Dia berkata, "Apa yang tetua Tianyun katakan mengandung banyak makna. Sebelumnya di pemakaman tulang,
Suju dari wilayah suci juga sudah mengetahui identitas dari Yu Shenfeng. Tapi tubuh fisiknya telah hancur. Mengejutkan bahwa dia masih mampu menentang Lu Chongzhi setelah dia kembali ke lautan formasi jiwa. Jangan-jangan Lu Chongzhi masih menyisakan perasaan sebagai mantan murid. Bukankah Lu Chongzhi bukan tipe yang berhati lembut? Mendengar itu, keringat dingin muncul di dahi Xiuran dan Fu Yu. Bagi mereka, mendengar Yun Xiao menyebut nama Lu Chongzhi tanpa gelar, itu saja sudah membuat mereka merinding. Terlebih lagi, dia menyampaikan spekulasi yang begitu mengganggu pikiran. Yong Tianyun menatap tajam ke arah Yun Xiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, informasi di dalam ucapanmu bahkan jauh lebih besar daripada apa yang ku ketahui. Ini adalah hal-hal yang bahkan dapat mengguncang seluruh benua. Ini bukan sesuatu yang bisa dibahas secara sembarangan. Mari kita cukupkan sampai di sini." Yun Xiao mendengus dalam hati. Ada sesuatu yang tidak beres antara Lu Chongzhi dengan muridnya. Bagaimanapun Yu Shenfeng telah mengolah teknik iblis dan memiliki tubuh di Jun saat ini. Ditambah dengan reputasinya di masa lalu, tentu tidak akan sulit menarik banyak alkemis hebat bersamanya. Dan lebih dari itu, ketika Yun Xiao berlatih di Pulau Qianghua, kristal yang muncul dari lautan formasi jiwa pun penuh dengan ki iblis. Hal itu membuktikan bahwa masih ada kultivator iblis dan juga alkemis yang bersembunyi di dalam lautan formasi jiwa. Keberadaan mereka pasti berkaitan erat dengan pengaruh Yu Shenfeng di masa lalu. Yun Xiao menghela nafas dan tampak tersenyum tipis. Dia berkata, "Situasi benua ini semakin kacau. Serikat pedagang pun tidak jelas arah politiknya. Dan lautan formasi jiwa sedang diguncang badai. Untungnya, wilayah suci dan juga 7 negara adidaya masih stabil. Kalau tidak, bencana besar pasti sudah melanda." Mendengar itu, Yong Tianyun mencibir. "Stabil? Semoga saja." "Oh, Tuan Muda Yun, apakah kau benar-benar tidak bersedia memberikan informasi tentang kapal Nuh? Kalau dunia sampai jatuh dalam kekacauan, hanya seorang tokoh puncak yang dapat meredakan itu. Jika kapal Nuh bisa digunakan oleh kekuatan yang benar, maka dampaknya tentu akan sangat besar bagi masa depan manusia." Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Memangnya apa itu kebenaran dan keadilan? Harta tingkat tinggi memiliki roh. Kapal Nuh pun memiliki misinya sendiri. Dao surgawi berjalan sendiri walaupun saat ini terlihat kacau. Tetapi semuanya mengikuti garis takdir. Sebagai seorang alkemis besar tingkat 9, Tetua Tianyun memiliki peran penting dalam menstabilkan dunia. Melakukan yang terbaik sudah cukup untuk memberikan dampak positif bagi dunia." Perkataan itu membuat Yong Tianyun tersentak. Dia tidak menyangka Yun Xiao punya pandangan sedalam itu. Semakin dia memikirkannya, semakin semua itu terasa benar. Setelahnya Yun Xiao berdiri dan berkata, "Diskusi hari ini sangat bermanfaat bagiku. Kalau begitu, aku akan pamit dulu." Yun Xiao berdiri dan berjalan pergi. Yong Tianyun menatapnya. Untuk sejenak dia merasa sosok yang berdiri di hadapannya itu bukanlah seorang junior, melainkan seorang rekan lama yang telah berjalan sejajar dengannya. Perasaan itu sungguh membuat Yong Tianyun gelisah. Seolah-olah
ada jiwa yang sangat kuat bersembunyi di balik tubuh muda itu. Dia sempat menduga kalau Yun Xiao mungkin dirasuki seseorang. Tetapi hal itu ditampik karena kemungkinannya sangat kecil. Kalau memang tubuh Yun Xiao benar-benar dirasuki, maka kerusakannya pasti akan besar dan mustahil dia bisa mempertahankan tingkat kultivasinya, apalagi sampai meningkatkannya dengan kecepatan ini. Ditambah, dengan kultivasi Yong Tianyun sendiri, dia seharusnya bisa melihat dalam sekali pandang apakah Yun Xiao itu dirasuki oleh orang lain atau tidak. Ditambah lagi, mata Yun Xiao juga terlihat sebening bintang. Mustahil kalau dia dikuasai oleh sosok yang tidak diketahui. Sebelum Yun Xiao melangkah jauh, Yong Tianyun berkata, "Tuan Muda Yun, pertimbangkanlah untuk bergabung dengan lautan formasi jiwaku. Orang yang baru saja kau kalahkan itu berasal dari keluargamu, keluarga penyendiri yang sekarang mulai keluar menjelajahi dunia. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, dan kota bulan merah memang masih bisa menjamin keamananmu. Tetapi nanti ketika alam ilahi terbuka, kamu harus berhati-hati." Yun Xiao tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa terbukanya alam ilahi kali ini sampai menarik keluarga-keluarga penyendiri untuk keluar dari persembunyian mereka. Menanggapi peringatan ini, Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan memikirkannya. Aku tidak akan melampaui batasku sendiri." Setelah itu Yun Xiao kemudian keluar dari ruang VIP dan meninggalkan aula perdagangan. Dia mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk kembali berkultivasi. Setelah Yun Xiao pergi, Xiuran kemudian mengumpat karena dia tidak lagi bisa menahan diri. "Tuan, Li Yun Xiao begitu sombong. Mengapa Anda merendahkan diri dan memintanya untuk datang?" Yong Tianyun tampak berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Anak itu jelas bukan orang biasa. Bahkan dia lebih menakutkan dari yang kuperkirakan. Jelas, dia akan menjadi sosok yang bisa mengguncang dunia di masa depan." Mendengar itu, Xiuran dan Fu Yu tertegun. Belum pernah mereka mendengar Yong Tianyun, guru mereka, memuji seseorang sampai sedemikian tingginya. Dan begitulah kisah Tuan Muda Yun hari ini, perbincangan dia dengan sosok Yong Tianyun, sosok tetua dari lautan formasi jiwa. Kita akan sambung lagi kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.